أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسوله وخملة عرشه وجميع خالق على سيدنا نبينا حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله والسلام ورحمة الله وبركاته. Salam jumpa lagi seluruh sobat jati diri, semoga selalu dalam naungan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah sekarang kita ada di episode ke-54 ya. Kemarin kita sudah berbicara bagaimana cara kita untuk menjalani, untuk menuju ke Allah Ta'ala ya, tempat asal muasal kita. Jadi kita hadir di alam ini melalui beberapa alam ya, mulai dari alam lahut, masuk ke alam jabarut, masuk ke alam malakut, baru ke alam dunia. Jadi kita kembali pun harus melalui urut-urutan alam itu ya. Dari alam dunia ini kita harus, setelah keluar dari alam dunia ini, kita akan masuk ke alam yang namanya alam malakut. Baru dari alam malakut kita akan berjalan menuju alam-alam jabarut, baru kita akan tiba ke asal usul kita di alam lahut sini. Di Nur Muhammad ini adalah Nurullah. Nurul Muhammad. Kita akan kembali ke sini, dari sini seluruh asal usul kita. Kalau kita nggak mengerti proses jalan, dikala kita keluar dari alam ini, ya kita nggak berjalan. Kita hanya terkubur di alam bawah, di alam tanah itu, di alam barzah itu ya, tanpa mengerti sedikit pun. Kita terpenjara di situ. Mungkin kita masih nyangkut di amarah, lawam, atau mulhimah. Sama sekali kita nggak bergerak dari sini. Kita nggak mampu pulang ke melakukan perjalanan yang semestinya ke alam-alam malakut, alam jabarut, apalagi mampu tiba di alam-alam lahut. Kenapa bisa demikian? Karena selama hidup ini sama sekali kita nggak memahami ini. Banyak orang yang tahu kalau dia akan mati. Semua orang tahu dia itu akan mati. Siapapun akan memahami itu, dia akan mati. Dan Allah sendiri sudah menegaskan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya seluruh yang bernyawa itu pasti mati. Cuma yang masalahnya di sini, tidak semua orang mengetahui tentang mati, dan tidak semua orang yang mau mengetahui tentang mati. Dia tahu dia mati, tapi dia tidak pernah tahu tentang mati. Bahkan dia tidak mau tahu. Nah itu dia celaka 12-nya. Sehingga di saat dia benar-benar keluar dari alam ini alias meninggal atau mati, dia tidak memahami perjalanan ini. Di sana dia berada di alam yang sangat gelap. Di surah Yasin sudah disebutkan. Mereka itu seperti terbentengi oleh dindingnya. Ini kalau di wilayah Amara itu, proses di surah Yasin itu jelasin yang di wilayah Amara itu, dia terpenjara. Di depan dia itu tembok, kanan kiri tembok, belakang tembok. Diumpamakan begitu di surah Yasin itu. Jadi sama sekali dia tidak bisa bergerak. Ini proses di wilayah amarah ya. Dia dibentengi oleh ketidaksadaran dia itu. 100% gelap. Sehingga seperti diibaratkan orang yang tidak hadir kesadarannya itu atau mati dia dalam kesadarannya 100% itu seperti orang yang dibentengi. Depan dia ada tembok, kanan kiri tembok, belakang tembok. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia terpenjara, benar-benar mati. Dia terpenjara, dia di alam-alam barzah itu. Nah, kalau di posisi lawama ini, itu di surah Yasin juga disebutkan orang-orang di lawama ini masih di posisi alam gelap ya. Mereka berjalan itu, menapak jalan itu tidak mampu melihat jalan, gelap. Walaupun sudah hadir ya, sudah hidup ya. Yang namanya orang buta kan begitu. Ini posisi lawama ini posisi orang buta. Dia sudah menyadari keadaan sekeliling, sudah bisa merasakan, tapi tidak bisa menyaksikan. Buta dia. Jadi ibaratnya orang buta itu tidak bermanfaat sedikit pun, walaupun cahaya matahari itu sekali nggak ada bedanya dibagi dia siang sama malam, sama aja gelap. Bahkan tangannya ditaruh di depan matanya itu tidak kelihatan. Di surah Yasin juga disebutkan begitu. Apabila kegelapan yang sangat gelap itu ibaratkan tangan diletakkan di depan mata dia pun dia tidak mampu melihat. Itu posisi orang-orang yang ada di lawama. Dia sudah bebas dari, dia tidak seperti Damara gini yang terpenjara, benar terpenjara. Dia sudah tidak dibentengi oleh dinding, sudah bisa merasakan, tapi tidak mampu berjalan. Karena masih buta, masih meraba dia. Nah, kalau di posisi mutmainah ini, di surah Yasin juga disebutkan mereka ini seperti orang-orang yang melakukan perjalanan di dalam malam yang gelap gulita, di tempat yang gelap gulita itu, mereka itu akan berjalan apabila ada petir yang menyambar. Mereka takut dengan suara petir yang gemuruh itu. Mereka langsung merunduk, tiarap mereka di kala petir itu. Nah, tapi ada juga di beberapa dari mereka itu menggunakan cahaya petir itu sebagai penerang. Dia sudah mulai mampu berjalan, melangkah setapak demi setapak.
karena bantuan dari cahaya petir tadi. Itu di surah Yasin ya disebutkan itu. Surah Yasin itu menjelaskan perjalanan di alam-alam barzah itu. Makanya kenapa surah Yasin sering dibawakan di saat-saat tahlil itu ya. Itu sebenarnya mengingatkan kita, menjelaskan kita bagaimana proses perjalanan di alam barzah itu. Nah, di Mulhima itu seperti di Mulhima itu seperti orang berjalan itu di bawah cahaya petir, menakutkan, menggelegar, tapi dia terpaksa harus berjalan. Dia hanya menggunakan cahaya kilat tadi ya, sehingga bisa melihat. Walaupun cuma setapak dua tapak dia berjalan. Ini di Mulhima. Dia sudah bisa melihat, tapi penuh ketakutan. Ketakutan itu apa? Itu bayangan dia sendiri yang 30% gelap. Ini sudah 70% sebenarnya sadar, 30% masih gelap. 30% itu yang membuat mereka itu takut dalam berjalan. Nah, di sifat-sifat mulhimah ini kebanyakan mereka lebih banyak orang-orang yang suka berdebat ya. Makanya dibilang dalam kegelapan, cuma dia bisa berjalan itu kala ada cahaya petir. Itu perumpamaan dalam surah Yasin. Jadi inilah perjalanan yang kita jalan di alam barzah ini sebenarnya. Kita jelaskan dalam surah Yasin. Nah, dia mutmainah inilah baru dia memperoleh kemenangan itu. Dia bisa melihat sejatinya yang dia perjalankan itu. Sinilah posisi orang-orang ikhlas itu. Sudah menemukan keseimbangan. Keseimbangan dari apa itu? Dari keadaan dia ya. Karena orang ikhlas itu seperti diibaratkan Rasulullah itu seperti susu yang keluar di antara sela-sela kotoran dan darah. Kotoran itu sifat, darah itu pengorbanan. Dia mampu berdiri di antara sela-sela itu tanpa sedikit pun tercemar. Itu namanya orang ikhlas. Cuman orang ikhlas ini dalam bahaya besar. Karena itu tadi diapit oleh dua keadaan yang bisa mempengaruhi keadaan keikhlasan dia. Baru dia masuk ke alam-alam, di sini alam-alam malakut ya. Alam-alam ketaatan, alam-alam berserah diri 100% di hadapan Allah. Ini posisi wilayah alam malaikat sini. Malaikat itu nggak pernah membantah perkataan Allah. Jika Allah bilang jadi, ya jadi bagi mereka. Ini adalah wilayah alam malaikat ya. Alam mutmainah qarad ini alam-alam malakut. Radiyah kekamil ini alam-alam jabarut. Alam-alam kesempurnaan, alam-alam penganugerahan, alam-alam pengakuan Allah Ta'ala akan hambanya. Di sini alam-alam jabarut, alam hamba ya. Bukan alam tuan, di sini alam hamba. Baru dia akan mampu masuk ke alam-alam lahut. Di sinilah alam ketuhanan itu yang dia tegaskan di dalam Nur Muhammad. Nur Muhammad ini adalah konsepnya Allah ya. Nurullah, Nur Muhammad. Jadi ilmunya Allah Ta'ala ini Nur Muhammad. Kita kembali ke sini semua konsep itu. Kembali Muhammad. Itu yang kembali saya sudah bahas. Jadi sejatinya kalau kita mau memahami hidup, kita harus memahami mati. Jangan ada lagi sama mati ya. Kita harus mampu menjalani hidup itu. Menjalani hidup juga menjalani yang namanya kematian. Ini proses perjalanan. Kalau kita tidak mau memahami ini, mau menengok ke sini, ya udah kita keluar dari alam ini. Mau setinggi apapun ilmu kita, mau sebanyak apapun amal ibadah kita, kalau kita nggak ngerti proses perjalanan, ya kemungkinan kita masih ada di wilayah amarah, lawamah, mulhimah. Makanya sebelum mati itu kita harus clear dulu. Kita udah selesai mati. Kita udah selesai, udah mengetahui perjalanan, kita sudah bisa membuktikan perjalanan ini. Kita sudah jalani di alam ini dengan keadaan yang nyata, keadaan yang sadar, mampu berhadapan dengan Nur Muhammad. Baru dikala kita pulang, kita mati, ya tinggal kita berjalan aja. Kita sudah tahu jalan, kita sudah petakan di sini. Kita sudah banyak berlatih di masa hidup. Sementara di saat kita balik, ya sudah, kita nggak lama-lama. Ya, di dalam tanah itu nggak lama, langsung kembali ke rojiun ini, ke alamat. Kalau kita nggak ngerti sama sekali ini, ya sudah, selama-lamanya kita mampir di sini di Amar Ulama Mulhimah sampai menunggu hari kiamat datang. Betapa lamanya itu. Nah, di sini ya, jadi ini perlu kita pahami karena ini adalah diri kita yang menjalani. Bukan siapapun. Jadi nasib kita, keadaan kita. Dan namanya mati itu ya di luar pemikiran ya. Bagaimana keadaan kita di sana cuma di ukuran 2x1. Sementara kita terbiasa hidup itu dengan kebebasan, dengan hidup pikuk duniawi, dengan keinginan yang luar biasa bebasnya kita umbar habis-habisan. Kalau habis titiknya, habis masanya, kita hanya ada di satu titik itu, 2x1. Betapa sumpahnya, betapa tersiksanya kita. Kita aja seharian di dalam rumah, tidak bisa kemana-mana, sumpah rasanya. Apalagi berada di 2x1 aja.
Dan itu selama-lamanya sampai menunggu hari kiamat. Masya Allah. Nggak kebayang. Udah gelap, pekat, sumpah, becek. Pokoknya ya nggak kebayang lah. Sementara hal-hal yang kita hindari saat hidup kita, kita akan temukan di saat kita mati. Dan itu nyata, semua orang akan mengalami itu. Makanya kalau dia tidak memahami ini, tidak mau belajar tentang hidup, dia tidak akan bisa mati. Dia mati itu tidak akan bisa terima. Dia tidak bisa menjalani proses setelah mati itu perjalanan, dia harus kembali ke jiwa. Nah, di sini saya akan membahas lagi tentang Nur Muhammad ini ya. Kita kembali ke asal ini. Kita sebenarnya kalau dalam hidup itu, kita bisa lihat sejatinya Nur Muhammad itu di dalam kesaksiannya itu dalam sholat. Karena sholat itulah seyogyanya aplikasi dalam Nur Muhammad. Dari seluruh gerakan dalam sholat itulah Nur Muhammad itu, cahaya Nur Muhammad itu dilihat dalam sholat itu, dalam gerakan berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Sudah saya pernah bahas itu. Jadi, kalau kita ingin melihat sejati Nur Muhammad, itulah sholat. Dan sholat itu pada hakikatnya itulah jati diri kita. Kita dibentuk atas dasar sholat itu. Makanya kita diwajibkan sholat. Supaya kita tetap eksis berada di dalam fitrah kita. Di dalam lingkup Nur Muhammad itu. Karena kita memang hadir di alam ini sebagai wujud itu. Kita tidak sholat berarti kita keluar dari lingkup itu. Kita membelakangi sejatinya Nur Muhammad ini. Kita membelakangi Allah Ta'ala. Kita mengkhianati diri sendiri. Kita hadir di alam ini sebagai manusia, seyogyanya dia sholat. Kalau dia tidak sholat, dia bukan manusia. Walaupun wujudnya manusia, tapi sejatinya dia itu hewan. Dia ada di alam-alam bawah. Di alam fitrah-fitrah hewan, dia hanya lebih dominan dengan keinginannya, dengan syahwatnya. Itu hewan. Kalau manusia itu selalu dominasi dengan alam-alam ketinggiannya. Di alam-alam malakut, alam jabarut, alam-alam lahut gitu. Di sini ketinggiannya manusia. Jadi itulah sholat. Jadi sholat itu sebenarnya jati diri kita. Sholat itu juga adalah hakikat daripada Nur Muhammad yang ditajalikan, yang ditampakkan. Dan Nur Muhammad itu pada hakikatnya adalah Nurullah, cahayanya Allah Ta'ala, ilmunya Allah Ta'ala. Jadi skema yang kita berjalan menuju Allah itu begitu. Kalau ingin ketemu Allah Ta'ala, kita harus mampu tiba di Nur Muhammad sebagai Nurullah, kudrahnya dia, kudrah iradahnya Allah. Baru kita untuk tiba di situ ya kita diwujudkan di dalam sholat. Nyata Allah perlihatkan, bukannya sekedar Allah umumkan Nur Muhammad, tetapi dia wujudkan di dalam gerakan sholat. Itu yang Rasulullah terima di saat Mi'raj. Nur Muhammad itu pola sholat itu yang sehari kita dibebani 5 kali ya. Sebenarnya sholat itu waktu pertama diterima itu 1000 rakaat. 1000 rakaat ya, sehari semalam. Dan emang sejatinya memang 1000 hitungannya. Nah, cuma menyesuaikan kondisi umat Rasulullah, umat akhir zaman ya, sehingga terjadilah 5 waktu itu ya, di dalam sholat itu. Dalam sehari itu 5 kali kita sholat. Pada dasarnya 1000 rakaat sehari semalam. Karena yang kita pakai ini juga susunannya melebihi dari 1000. Itu supaya kita kembali ke fitrah kita, selalu dalam keadaan Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itulah fitrah kita yang kita bisa lihat di dalam sholat. Jadi kita harus sholat. Yang nggak sholat itu ya dia membelakangi Nur Muhammad itu. Sholat itu banyak nggak hanya sekedar sholat sunnah, ada wajibnya. Bahkan kalau kita mau pelajari detailnya sholat itu, bahkan setiap hari itu ada sholat hari Senin, Selasa, Rabu, itu ada semua. Sholat sunnah semua ada. Sehingga di saat Allah perintahkan 1000 rakaat itu memang benar adanya, tersusun dari itu. Cuma sekali lagi menyesuaikan kondisi umat ya, Rasulullah melakukan mediasi dengan Allah Ta'ala sehingga turunlah jadi 5 waktu itu yang kita bisa lakukan. Itu pun kita jarang full untuk melakukan itu, konsisten, istiqomah di dalam sholat. Banyak manusia yang lalai di situ. Jadi sholat itu adalah fitrah kita ya, kita bisa buktikan di situ bahwa sholat itu melambangkan dari Nur Muhammad ya, berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Kalau di alam semesta ini,
dibikin susunan diri kita itu di dalam iradah kita ini tersusun atas 4 anasir: api, angin, air, tanah. Jadi kita pakai ini ada terdiri, susunan tubuh kita ini terdiri dari 4 unsur tadi: api, angin, air, tanah. Itu yang menjadikan sholat itu, berdiri itu api, ruku itu angin, sujud itu air, duduk itu tanah. Ini yang jadi diri kita ini. Sehingga kita selalu harus tidak boleh jauh dari fitrah diri kita. Sehari itu kita 24 jam itu melakukan sholat 5 kali. Di setiap poin-poin waktu ya, setiap pos-pos waktu. Zuhur itu jam 12, asar, terus maghrib jam 6, terus isya jam 8, baru kita berdiri di sholat subuh secara sholat waktu ya. Tapi di salah-salah itu kita isi dengan sholat-sholat sunnah. Itu karena itu memang fitrah kita nggak boleh jauh dari fitrah kita, jangan keluar dari situ. Kalau enggak kita akan melakukan yang namanya fitrah hewan. Sejatinya seperti itu, itulah manusia. Dan susunan rakaat dalam sholat itu juga saya sudah pernah uraikan ya, kenapa di dalam sholat itu ada macam-macam ya, tidak semua seragam aja, 4 rakaat semuanya atau 2 rakaat atau berapa, tapi bermacam-macam. Di mana sholat subuh itu 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kenapa bisa demikian? Karena itulah juga kita bisa buktikan dengan pemetaan diri kita. Di mana zuhur itu 4 rakaat, kita bisa lihat di dalam diri kita ya, ini batang tubuh ini. Kalau kita lihat ada 4 sendi. Depan, belakang, kanan, kiri, ini 4. Batang tubuh ini yang menjadikan sholat zuhur itu. Dan dia tidak bersuara karena tidak ada lubang. Kalau asar itu dari 4 anggota tubuh ini ya, tangan, 2 tangan, 2 kaki, 4 rakaat. Tidak bersuara karena tidak berlubang. Ini pembuktian ya, bahwa sholat itu fitrah kita. Isya itu 4 rakaat, 1, 2, 3, 4. 2 kuping, 2 mata. Dia berlubang sehingga dia bersuara. Bukti ya. Terus maghrib itu 3 lubang, 1, 2, 3. 3 rakaat dan berlubang. Sehingga dia bersuara. Subuh 2 lubang yang di bawah, 2 rakaat dan dia bersuara. Itu bukti bahwa ornamen tubuh kita pun tersusun dari yang namanya sholat itu sendiri. Sehingga kita wajib, sholat itu wajib, fardu ain. Karena itu diri kita. Itu jati diri kita, fitrah kita. Bahkan kita sudah berpulang sekalipun, kita sudah jadi mayat misalnya ya, pakaian sholat itu dipakaikan. Cuma di dalam sholat itu, sholat mayat itu kita hanya melakukan 1 gerakan, tidak 4 gerakan, cuma 1 gerakan, berdiri tok. Kenapa bisa begitu? Kenapa beda sholat mayat dengan sholat pada umumnya? Sebenarnya itu sama, 4 rakaat yang dilakukan. Cuma diaplikasikan di dalam anasir itu ya, yang sudah menjadi penyusun tubuh ini. Kita dipakaikan lagi pakaian itu supaya harus benar-benar hadir di hadapan Allah itu sebagai sosok manusia. Dan kita berjalan di hadapan Allah itu harus menggunakan fitrah manusia, pakaiannya, fitrah kita. Astronot aja kalau dia melakukan perjalanan luar angkasa, dia menggunakan baju astronot. Kalau enggak, dia melewati atmosfer itu badannya bisa meledak, bisa pecah. Kalau enggak dibungkus baju astronot. Sehingga dia bisa masuk ke wilayah ruang angkasa. Begitu juga kita untuk menuju wilayah-wilayah ketuhanan, masuk ke wilayah lahut ini, kita harus menggunakan pakaian sholat itu. Kalau enggak kita cerai-berai di sana. Kita enggak akan mampu melakukan perjalanan itu. Itulah sholat itu. Pakaian itu kalau bisa diurai di dalam kita meninggal pun kita masih disolatin ya, sholat mayat. Jadi di dalam sholat mayat itu memang posisi hanya posisi berdiri. Itu yang dilakukan adalah anasir api. Kalau anasir angin, air, tanah itu di saat kita dimandikan. Itu anasir air. Kita sudah dapat, kita sudah dipakaikan di situ kita anasir air saat kita dimandikan. Terus di saat kita dikafani, itu anasir angin. Kita sudah dikafani. Jadi sudah kepake air, angin, tanah. Tanah itu di saat kita akan dikebumikan, disemayamkan. Pokoknya anasir api. Saat berdiri itu masih dipakaikan di saat kita berpulang dan harus dipakaikan.
Karena kita akan melakukan perjalanan yang luar biasa jauhnya, harus tiba di sini, di alam-alam laut ini. Tidak mudah. Jadi jangan anggap hidup ini cuma sekedar hidup, hal yang sepele. Oke lah, kalau nggak ada mati, ya sudah, hidup ya silahkan aja, jungkir balik jalan ini nggak masalah. Tapi ini masalahnya kita berhadapan dengan namanya mati. Kita akan pulang, kita harus mengerti hakikat hidup. Kita hadir di alam ini sebagai apa sebenarnya. Kita harus pulang juga dengan kondisi itu, dengan keadaan yang utuh begitu. Itulah sholat itu. Nah di sini sholat kebanyakan pada umumnya manusia sholat itu hanya sekedar kewajiban aja, tidak sampai menyentuh wilayah-wilayah esensial yang sudah saya uraikan tadi. Jadi kita hanya sekedar gugur kewajiban, tapi nggak apa-apa lah daripada nggak sholat. Daripada kita nggak sholat, mending kita sholat walaupun masih dalam keadaan tidak mengerti. So, insya Allah dengan kita khusyuk, kita benar-benar melakukan sholat itu dengan istiqamah, akhirnya kita akan mendapat penjelasan sholat itu apa sebenarnya. Jadi demikian ya untuk pelajari sholat. Jadi khusyuknya sholat itu, salah satu khusyuk sholat itu ya dari wudhu ya. Dari proses awal dulu berwudhu, bersuci, bertahara. Jadi syarat sah dari wudhu itu sendiri kita harus suci di dalam bertahara. Tahara itu dalam mensucikan, misalnya kita dalam beristinja ya. Kita mulai dari situ dulu, harus mengerti proses istinja, proses bertahara. Harus benar dulu dalam istinja itu. Orang-orang yang benar-benar khusyuk di situ, dia sampai benar-benar dalam mempelajari itu sampai ketemu hakikatnya istinja. Jadi istinja itu sebenarnya proses kita buang yang namanya darah hitam itu ya. Proses melepaskan darah hitam itu. Kalau Rasulullah itu dibuang darah hitam beliau di dada itu dengan dibedah sama malaikat Jibril. Di saat sebelum beliau Mi'raj, itu dibedah, dibersihkan dulu dada beliau itu. Dari namanya darah hitam itu. Dibuang. Nah, kalau kita cara membersihkan itu melalui istinja. Ada caranya. Kita harus paham, itu orang-orang yang khusyuk di situ, para ahli-ahli ketuhanan, mereka cari jalan itu dan ketemu, dan ada caranya. Dengan istinja tadi. Itu tahara, baru dia akan sah di dalam berwudu. Wudunya akan benar-benar berwudu dengan kesucian. Dia akan masuk ke wilayah sini ya, subhanallah. Jadi inilah proses wudu ini, proses penyucian. Dia akan mampu mensucikan ini dirinya dari amarah Allah mulhimah dengan proses-proses kesucian berwudu. Setelah dia berwudu, baru dia bisa berdiri dalam sholat, jadi dalam proses syukur. Jadi sholat itu rasa syukur di sini dia. Baru dia akan menghadap di sini di namanya kesaksian. Setelah dia mampu bersyukur, yang dia lihat di dalam sholat itu adalah satu kesaksian. Ini baru Muhammad ini yang disaksikan. Jadi inilah proses ya, kita dalam mensucikan diri yang melalui wudhu dan istinja. Setelah wudhu kita bagus, sempurna, kita akan berdiri di dalam sholat, di dalam rasa syukur. Jadi sholat itu anugerah Allah yang dihadirkan ke kita sebagai fitrah diri. Ini kita merasa di sini melihat itu. Jadi kita sholat itu menyaksikan diri kita, hakikat diri kita. Awal mulanya begitu. Sehingga kita bersyukur di sini bahwa kita dihadirkan Allah Ta'ala di dalam ketinggian, dalam fitrahnya dia, fitrah Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad ini fitrahnya Allah. Sehingga Allah tegaskan, aku itu rahasia insan pun, dan insan itu rahasiaku. Tinggi sekali manusia itu. Bahkan Allah lebih tegas lagi menjelaskan bahwa manusia itu patranasi ilallah, fitrahnya Allah Ta'ala. Kita ini fitrahnya Allah. Itu bisa kita saksikan di dalam sholat tadi yang saya sudah urai tadi. Pembuktian bahwa kita memang benar fitrahnya Allah. Dari Nur Muhammad saya sudah urai tadi ya, dari bentuk susunan tubuh kita. Itu yang kita lihat dalam sholat, kesempurnaan itu. Sehingga inilah kenikmatan itu, syukur itu. Baru kita akan bisa menyaksikan berdiri di kesaksian yang hak. Jadi ini proses kita di dalam melakukan sholat itu ya, di dalam kesucian dulu ya. Sucian ini di dalam wudhu, di dalam istinja. Jadi sahnya wudhu itu di dalam kesempurnaan dalam kita beristinja, bertahara, baru sah itu kita dalam berwudhu. Sahnya wudhu itu akan mewujudkan sahnya sholat, khusyuknya. Kita akan mencapai khusyuk sholat itu setelah wudhu kita sempurna. Kenapa sholat kita tidak pernah khusyuk? Hanya sekedar ritual gerakan aja. Karena wudhu kita ini kemungkinan tidak sah. Maaf ya. Kenapa? Karena dari istinja kita tidak memperhatikan proses istinja dalam bersuci ya.
dalam aturan kita dalam bertahara, kita tidak memperhatikan itu sama sekali. Kita hanya tahu wudhu selesai langsung sholat. Makanya sholat itu banyak orang yang tidak khusyuk. Di sini Allah kecam bahwa banyak manusia itu sholat tapi lalai dalam sholat. Lalai itu karena tidak hadirnya khusyuk, tidak mengerti dengan sholatnya. Apa, bagaimana, dan kemana. Pada dasarnya sholat ini adalah anugerah Allah Ta'ala. Itulah sehingga kita sholat itulah rasa syukur kita di hadapan Allah Ta'ala yang sudah menganugerahi kita fitrah dia. Dia sudah akui manusia itu fitrahnya dia. Fatrana si ilallah. Itu yang kita syukuri. Malaikat aja iri dengan keadaan manusia itu. Sehingga di saat manusia itu dihadirkan, Adam alaihissalam dicipta, seluruh malaikat suruh sujud. Malaikat, jin, dan apapun yang Allah ciptakan suruh sujud. Kenapa? Manusia ini fitrahnya Allah. Fitrah nasi ilallah. Tinggi sekali ya. Inilah yang dibilang rasa syukur. Kita hadir dengan fitrahnya Allah. Luar biasa tingginya. Makanya kita perlu hargai diri sebagai manusia. Baru kita setelah mampu bersyukur di sini menyaksikan fitrah kita seutuhnya, kita akan bisa menyaksikan tiba di Allah Akbar ini. Diizinkan masuk di sini dalam kesaksian yang utuhnya, wilayah kesaksian. Jadi demikian ya. Jadi manusia itu fitrahnya Allah Ta'ala, ketinggiannya Allah Ta'ala. Di dalam dia mentasbihkan afal dia di alam semesta ya. Dia memilih manusia sebagai tempat dia mentajalikan afal dia di alam semesta. Jadi rasa itulah yang kita syukuri, keberadaan kita di alam sebagai manusia. Karena manusia tidak mengerti proses diri, tidak mengerti hakikat diri, sehingga dia lebih banyak cenderung berada di fitrah-fitrah hewan. Sibuk dia dihabiskan umur dia hidup. Jadi wilayah ini, wilayah hewan. Hanya dominasi di wilayah keinginan sama syahwat. Ini dia kasihan, ini dia orang-orang yang merugi. Ini yang akan dihisab di hari kiamat ini. Kalau ini tidak akan dihisab, dia langsung bebas di musmainah. Rabbiya maradiyah kami, orang yang VIP. Tidak akan dipermasalahkan lagi hidupnya di sana di akhirat itu. Tidak akan dipermasalahkan karena sudah utuh kehadirannya itu 100%. Kesadaran itu sudah hadir 100%, dan setelah hadir 100% kesadaran baru dia sah dalam kesaksian. Kalau tidak ada kesadaran, tidak ada yang bisa disaksikan. Nah, sehingga dia seluruh amal, ilmu, dan amal dia akan dipermasalahkan di sana. Akan dihisap dia. Karena dia tidak sampai tiba di Allah Ta'ala. Dia tidak mampu menyaksikan Allah Ta'ala. Dia hanya menyaksikan dirinya sendiri, egonya, keinginannya, syahwatnya. Sekalipun dia ada di wilayah ilmu dan amal. Dia harus mampu tiba di musmainah. Jadi yang saya uraikan ini, sekali lagi ya mohon maaf ya, memang saya ulang-ulang terus supaya kita benar-benar mampu berjalan di alam ini. Mampu tiba di proses kesaksian. Ini selesainya kehidupan kita. Jadi kita latih dulu diri kita di sini. Jadi mumpung masih di alam ini, masih hidup, disinilah proses kita melatih diri. Berjalan dulu, praktek. Setelah kita keluar dari alam ini, kita sudah aman. Langsung kita tes. Tidak perlu meraba-raba lagi, tidak perlu pusing di alam sebelah itu, alam barza segala macam. Kita keluar dari alam ini, kita otomatis langsung mampu tiba di sini. Roji'un ila inna lillahi wa inna roji'un. Dari sini kita berasal, inna lillahi wa inna roji'un. Kita kembali ke asal. Ini asal kita. Di Nur Muhammad. Disinilah Nurullah itu. Inilah Allah Ta'ala itu yang dibilang inna lillahi dari Allah Ta'ala. Kembali ke Allah. Nurnya Allah, ini ilmunya dia, skemanya dia. Kita harus kembali ke sini. Kalau nggak kembali ke sini, waduh, bahaya. Kita nyangkut di berhala-berhala di dalam alam bawah. Nah, sehingga dipermasalahkan nanti dari kiamat. Dihisap kita di sini, ditanya-tanya, ditimbang-timbang, diukur-ukur. Karena memang kita hidup nggak selesai, proses hidup hanya nyangkut di alam bawah aja. Hanya bangga dengan pencapaian dunianya. Dia pikir dia sudah sukses di dunia itu, sudah itulah hidup. Banyak kan manusia begitu, sehingga mereka yang ada di alam bawah itu menjalani hidup itu seolah-olah dialah pemilik alam semesta ini. Begitu angkuh, begitu sombong, begitu takabur. Sehingga memandang orang itu dari segi pencapaian dunianya, kastanya, harta, tahta, wanita. Apabila itu tidak mampu orang mencapai, dia akan mencibir orang-orang tersebut. Dia merasa dia yang sudah di puncak menara-menara Gading. Mereka itulah yang ada di golongan-golongan korun itu ya, orang yang sombong, ujub, ria, takabur, sum'ah, segala macam iri hati, dengki. Kalau orang di alam dunia cuma begitu pencapaiannya. Padahal dunia ini cuma 1 detik di hadapan Allah ya. Terlalu cepat kita hidup.
proses perputaran alam begitu cepat ya, nggak terasa tahu-tahu kita sudah sekian umurnya. Kemarin aja kita menjalani Ramadan, baru awal Ramadan tahu-tahu udah selesai. Ini sama sekali nggak terasa, kayak cuma sekejap yang kemarin kita jalanin itu, puasa Ramadan itu. Coba kita renungkan lagi. Kalau kita menjalani hari itu dengan perjalanan yang luar biasa ya dalam bulan Ramadan. Tapi setelah itu, seakan-akan nggak ada, cuma sekejap, sedetik. Begitulah hidup itu. Apalagi mendekati akhir zaman. Perputaran waktu sangat cepat. Jadi apa yang kita banggakan di hidup ini kalau semuanya kita akan campakkan, kita akan tinggalkan. Jadi disinilah saya coba membangkitkan kembali kesadaran kita, khusyuk kita, perhatian kita. Nanti setelah kita meninggal, kita mati, ya kita tahu jalan ini. Sehingga banyak para ahli-ahli ketuhanan itu, para orang-orang sufi, menyebutkan, matikan dirimu sebelum engkau dimatikan. Maksudnya matikan dirimu harus tahu dulu perjalanan mati sebelum kita benar-benar mati. Kita sudah tahu bagaimana cara menghadapi mati, ada apa di sebelah itu, bagaimana menjalaninya. Di surah Yasin pun sudah dijelaskan begitu jelasnya. Yang kita baca saban orang tahlil itu cuma jadi rutinitas tok tanpa pemahaman. Makanya kalau kita berpulang tanpa pemahaman dibacain surah Yasin, ya pasti kita akan ngerasain bagaimana rasanya menakutkan. Bahwa ayat surah Yasin itu di saat kita ada di alam sebelah dibacakan, sangat sedih kita dibacakan, itu sangat menakutkan. Karena itu sindiran. Sindiran bagi orang-orang yang lalai dalam hidupnya. Dinyatakan dengan surah Yasin, inilah kau rasakan sekarang apa yang sudah kujelaskan di surah Yasin. Baru mereka merasakan itu di alam sana, membuktikan apa benar itu. Sehingga orang-orang yang lalai dibacakan surah Yasin itu sebenarnya keadaannya sangat menyedihkan. Tapi upaya orang hidup untuk yang mati itu supaya dia dapat keberkahan dari surah Yasin. Ya begitulah kontradiksinya. Orang hidup berharap ada keberkahan dari surah Yasin, sementara orang yang meninggal, yang lalai dalam hidupnya, dibacakan surah Yasin, itu sama aja sebelum dia masukkan ke neraka, dia sudah merasakan azab api neraka. Pedih bagi dia. Tapi itu di luar pemahaman orang-orang yang membacakan surah Yasin yang masih hidup. Mereka hanya berharap yang sudah berpulangnya memperoleh keberkahan. Ya, insya Allah kita berharap juga begitu. Makanya supaya kita tidak merasakan azab-azab alam barzah, alam kubur ya, selagi masih hidup, ayo kita coba berlatih diri berjalan dulu. Walaupun kita belum mati, kita melatih diri berjalan. Bagaimana berjalan di alam-alam barzah itu, mampu kembali ke alam lahut sini. Asal usul kita berjalan sekarang. Medianya kalau udah siap dengan sholat. Sholat itu adalah diri kita. Kita berjalan. Kita latih di sini. Menjalani itu dengan tadi melatih, memperhatikan keseimbangan diri. Di mana posisi kita, apakah di amarah, kita berjalan terus. Di lawamah berjalan terus. Tiba di mulhimah, berjalan sampai di mutmainah. Maksimal di sini. Minimal ya. Tiba di mutmainah, kita perjalanan. Latihan dulu. Kalau kita berjalan hidup ini hanya sekedar begitu mengalir, tidak pernah melatihnya, sudah. Dan itu nyata ya, mati itu nyata. Jadi sebelum kita mati, kita belajar mati dulu, latihan dulu. Sudah paham, insya Allah kita keluar dari alam ini aman. Tidak bingung di sebelah. Dibacakan surah Yasin dari orang-orang yang hidup ke kita, itu jadi keberkahan. Jadi nikmat kita bagi di sana. Tapi kalau orang-orang yang lalai dibacakan surah Yasin, Masya Allah. Itu derita di atas derita dia dibacain surah Yasin. Ya, tapi begitulah realitanya. Kalau nggak percaya, buktikan aja setelah meninggal baru kita tahu ini. Makanya sebelum meninggal sebaiknya kita paham dulu. Ya. Jadi ini sekali lagi hanya pengulangan ya. Saya ulang-ulang terus nih. Saya tidak akan keluar dari wilayah ini. Karena ini sejatinya perjalanan hidup kita. Jati diri kita ya, jati diri kita itu di sini. Ini yang saya urai, ini jati diri yang sesungguhnya. Dari ilmu dan amal kita menuju ke semua ke jati diri, ke Nur Muhammad. Beginilah aplikasinya ilmu dan amal sejati. Supaya hidup ilmu dan amal kita. Kita mengerti apa yang hidup sebenarnya. Sehingga di saat kita mati, kita siap. Tidak akan salah alamat, kita pasti tiba di alamat yang benar. Tapi kalau nggak siap, ya kita nyangkut di sini. Di berhala ini, Lata Uzza Manat Subal. Sampai didirikan hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Ini penipu ini. Lata Uzza Manat Subal ini penipu. Mengaku Tuhan, padahal ini adalah setan. Ini iblis besar. Jadi begitu ya, mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.